Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hai anak-anak siswa sekolah dasar, khususnya kelas 3. Selamat pagi semua, apa kabar? Selamat pagi semua, apa kabar? Selamat pagi untukmu, selamat pagi untukku, selamat pagi semua, apa kabar? Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar ya. Semoga kita semua selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal Alamin. Senang sekali hari ini Ibu perkenalan dulu ya. Ibu namanya Ibu Elis Susilawati, biasa dipanggil Ibu Elis, mengajar kelas 3 di SDN Pengampon 3. Hari ini Ibu akan menemani kalian belajar. Belajarnya di mana? Di rumah dulu ya. Walaupun kalian sudah naik kelas, tapi saat ini kita belum bisa bertemu langsung di sekolah. Oleh karenanya, Ibu di sini menemani kalian dalam program pembelajaran jarak jauh kerjasama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan juga Gugus 2 Kecamatan Lemah Hungkuk. Sudah siap ya belajarnya? Hari ini kita akan belajar kelas 3, tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia, pembelajaran 1. Sudah siap belajarnya? Siap ya? Ya. Ibu di sini tidak akan pernah bosan untuk selalu mengingatkan kalian tentang protokol kesehatan. Kenapa? Karena wabah atau pandemi ini belum berakhir. Kita harus selalu menerapkan protokol kesehatan. Pasti sudah sering dengar ya, apa saja. Yang pertama, memakai masker. Pastikan masker yang kalian gunakan itu sudah sesuai ya, menutup bagian hidung, wajah dan dagu. Jangan sampai maskernya hanya dipegang atau disimpan di meja. Lalu yang kedua, mencuci tangan. Jangan lupa menggunakan sabun dan air yang mengalir. Masih ingat tidak 7 langkah mencuci tangan? Ibu ingatkan kembali ya. Telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari. Jangan lupa kuncinya, juga ibu jarinya. Jangan lupa kukunya, juga pergelangan tangannya. Di air mengalir, dibilas hingga bersih. Sekali lagi ya, supaya ingat. Telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari. Jangan lupa kuncinya, juga ibu jarinya. Jangan lupa kukunya, juga pergelangan tangannya. Di air mengalir, dibilas hingga bersih. Sudah ingat ya? Nah, lalu Bu, bagaimana kalau kita sedang ada di luar dan tidak menemukan air yang mengalir? Kalian harus selalu membawa hand sanitizer sebagai penggantinya ya. Selanjutnya, menjauhi kerumunan. Apa itu kerumunan? Kerumunan itu tempat berkumpulnya banyak orang. Kalian harus hindari ya sebisa mungkin. Kalaupun harus di luar rumah dan bertemu, maka harus mematuhi protokol yang tadi, pakai masker, cuci tangan. Selanjutnya, menjaga jarak minimal 1-2 meter. Jangan terlalu berdekatan. Terakhir, membatasi mobilitas. Apakah membatasi mobil yang ada? Bukan ya. Membatasi mobilitas itu membatasi keluar rumah. Sebisanya kita berada di rumah. Ingat selalu ya, protokol kesehatan. Nah, supaya pembelajaran hari ini mendapatkan berkah dan ilmunya bermanfaat, kita harus berdoa terlebih dahulu. Sudah siap berdoa ya? Bagaimana berdoa itu? Harus bersikap yang baik. Duduk rapi, kita berdoa. Untuk yang beragama Islam atau Muslim, ikuti ibu guru. Dan yang beragama non-Muslim, silahkan berdoa sesuai agamanya masing-masing. Sudah siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina
wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin amin ya rabbal alamin. Yang artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku dan kami ridho Nabi Muhammad sebagai Rasulku. Ya Allah, berikanlah kami kepahaman ya. Jadi intinya doa ini adalah meminta supaya diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah siap ya? Berdoanya sudah selesai. Sekarang sebelum mulai pembelajarannya, kalian harus menyiapkan alat tulisnya dulu. Yang belum, ayo cepet diambil bukunya, pensilnya ya. Udah siap ya? Diambil ya nak ya. Ya, apa yang akan kita pelajari hari ini ya? Sudah ketemu ya pensil dan bukunya ya? Nah, apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah identifikasi pertumbuhan dan perkembangan diri. Yang kedua, gerak kuat dan lemah. Yang ketiga adalah menentukan hasil penjumlahan. Ready ya? Are you ready? Yes, I am ready. Good. Nah, kita baca sama-sama. Mari kita pelajari fakta-fakta yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ibu punya gambar. Ini adalah gambar pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kita lihat teksnya sama-sama ya. Dan kita baca. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah dewasa. Dari bayi hingga dewasa bayi, lalu balita, anak-anak, remaja, sampai dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Stop ya pertumbuhannya, hanya sampai dewasa. Tapi perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Gambar Udin berikut ini. Apakah kamu dapat menemukan perubahan yang dialami oleh Udin? Berdasarkan gambar yang diperlihatkan. Kita lihat ya, ada gambar bayi yang digendong oleh ibunya. Ada gambar anak yang sedang merangkak. Ada gambar anak yang sedang belajar berjalan. Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah apa saja? Saat bayi kita belum bisa berjalan, maka kita membutuhkan bantuan orang lain, terutama bantuan mamah atau ibu kita, digendong. Lalu karena kita makan, diberi ASI, akhirnya kita tumbuh. Lalu kita bisa merangkak. Setelah bisa merangkak, semakin lama kita tumbuh lagi, kita bisa berjalan. Perhatikan gambar Udin lagi ya. Apakah kamu dapat menemukan perubahannya? Kita lihat. Gambar yang pertama itu ada Udin sedang minum susu. Yang kedua, Udin sedang makan ya. Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah apa? Nah, waktu kecil kita hanya bisa minum susu. Itu pun dibuatkan oleh mama. Tapi semakin kita dewasa, semakin kita tumbuh, maka kebutuhan makanan meningkat. Akhirnya kita mulai makan berbagai macam jenis makanan yang sehat ya, terutama. Nah, apakah kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin? Sama enggak ya? Kalian tumbuh dan kembang seperti Udin tidak? Cobalah cari tahu dengan cara menanyakan kepada orang tua. Apa saja Bu yang harus ditanyakan? Nah, kalian menanyakan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Misal, pada saat kalian lahir, berapa berat badannya, berapa tingginya, lalu umur berapa kalian bisa duduk, merangkak, bisa berjalan, bisa berbicara. Nanti ngobrol ya dengan mamah ya. Tanyakan pertumbuhan dan perkembangan kalian. Nah, lihat lagi. Manusia
sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat dan bertambah tinggi itu merupakan contoh pertumbuhan, bertambah berat, bertambah tinggi. Sedangkan perkembangannya itu terlihat yang pada digambar tuh. Edo waktu kecil belum bisa memegang botol kesusahan. Sekarang setelah menjadi besar, Edo mampu memegang botol minum yang lebih berat atau benda-benda yang lebih berat dari itu. Itu perkembangan ya, bedanya pertumbuhan dan perkembangan. Kalau pertumbuhan, tumbuhnya jadi tambah tinggi, tambah besar, tambah berat. Kalau perkembangan yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Nah, mari mencoba berbagai contoh gerakan kuat dan lemah tangan pada saat menari. Ada beberapa macam gerakan. Nanti terakhir kita lihat video. Sekarang kita simak dulu penjelasan dari Ibu ya. Gerakan yang pertama. Gerakan pertama adalah mengangkat tangan kanan lalu tangan kiri. Angkat tangan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban. Seperti ini. Ya, diangkat seperti mengangkat beban. Lalu gerakan yang kedua. Gerakan yang kedua itu turunkan kedua tangan secara perlahan, lalu jari-jarinya digerakkan seperti air hujan. Jadi diturunkan, ya. Seperti ada air hujan, gerakan air hujan. Lanjut. Yang ketiga. Gerakan yang ketiga adalah kedua tangan direntangkan, lalu dibengkokkan membentuk huruf U, seperti ini, ya. Seperti huruf U. Bisa ya? Ya. Gerakan yang keempat. Gerakan yang keempat adalah memutar pergelangan tangan secara perlahan-lahan. Pergelangan tangannya diputar pelan-pelan ya nak ya. Lalu lanjut gerakan yang kelima. Gerakan yang kelima adalah tangan kanan diacungkan dengan kuat lalu membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Diarahkan dengan arah yang berbeda ya. Seperti ini ya. Lalu gerakan yang keenamnya adalah bertepuk tangan. Mulai dari tepuk jari 1 sampai 10 seperti ini. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5 dengan pelan dan kuat ya. Pelan lalu kuat. Bedakan ya. Bisa ya. Sekarang sama-sama kita lihat videonya, praktek gerakannya supaya kalian lebih hafal atau lebih bisa lagi. Sudah siap ya? Kalian boleh ikutin di rumah. Halo, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar menari. Kita akan menarikan gerakan lemah dan gerakan kuat. Masih ingatkah kamu? Bergerak adalah salah satu ciri makhluk hidup. Mari kita gerakkan tubuh kita dengan cara menari. Kita akan menarikan 6 gerakan. Mari kita mulai. Gerakan yang pertama yaitu mengangkat tangan kanan lalu tangan kiri. Lakukan gerakan ini dengan kuat, seperti sedang mengangkat beban. Pertama, angkat tangan kananmu. Kemudian, angkat tangan kirimu. Lakukan secara bergantian ya. Mari kita lihat contohnya. Seperti ini ya, angkat tangan kanan dan tangan kirimu secara bergantian. Gerakan yang kedua, yaitu kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan menirukan air hujan turun. Lakukan gerakan ini dengan perlahan. Pertama, simpan kedua tanganmu di atas. Kemudian dengan perlahan gerakkan ke bawah seperti aliran air. Mari kita lihat contohnya. Lakukan seperti ini ya. Gerakan yang ketiga yaitu rentangkan kedua tangan ke samping. Lalu bengkokkan sehingga membentuk huruf U. Pertama, rentangkan dulu tanganmu. Kemudian bengkokkan tanganmu membentuk huruf U.
Ayo kita lihat contohnya. Seperti ini ya, rentangkan, bengkokkan, rentangkan, bengkokkan, rentangkan, kemudian bengkokkan lagi. Lakukan dengan kuat ya. Gerakan yang keempat yaitu gerakan memutar pergelangan tangan. Lakukan gerakan ini secara perlahan ya. Pertama, rentangkan tanganmu, kemudian gerakan pergelangan tanganmu secara memutar. Mari kita perhatikan contohnya. Seperti ini ya. Putar-putar pergelangan tanganmu. Lakukan secara perlahan. Gerakan yang kelima yaitu mengacungkan tangan ke depan dengan kuat. Lalu membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Pertama, acungkan tanganmu dengan posisi telapak tangan terbuka. Kemudian, tutuplah telapak tanganmu. Lakukan secara bergantian ya. Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup. Lakukan secara perlahan ya. Kemudian gerakan yang terakhir, yang keenam, yaitu gerakan bertepuk tangan. Lakukan dengan kuat dan dengan lemah. Kamu bisa membuat variasi, seperti bertepuk tangan dengan 1 jari, kemudian bertepuk tangan dengan 2 jari, bertepuk tangan dengan 3 jari, bertepuk tangan dengan 4 jari, dan bertepuk tangan dengan 5 jari. Lakukanlah dengan kuat ya saat menepuk 5 jarimu. Mari kita coba semua gerakan ya. Kita gunakan musik agar lebih menarik. Gerakan yang tadi sambil diiringi musik supaya lebih semangat. Itu adalah contoh gerakan lemah dan kuat dalam suatu tari. Kita baca teks lagi ya. Badan kita mengalami pertumbuhan. Kemampuan kita pun mengalami perkembangan. Pada saat kelas 1, kalian baru belajar tentang nama dan lambang bilangan dari 1 sampai 10. Lalu naik kelas lagi, belajar tentang puluhan dan ratusan, bahkan ribuan. Sekarang kita juga akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan ya kalian. Sudah belajar tentang itu. Nah, sekarang kita mencoba untuk mempelajari penjumlahan bilangan ribuan dengan menggunakan teknik menyimpan supaya pemahaman kalian lebih bisa ditingkatkan. Sudah siap ya? Perhatikan contohnya baik-baik. Untuk mengingatkan kembali, kita belajar dulu penjumlahan tanpa teknik menyimpan ya. Yang pertama, 2653 ditambah 3302. Bagaimana caranya, Bu? Kita tulisnya bersusun ke bawah ya, Nak ya. Bersusun ke bawah. Mana dulu yang dikerjakan dari belakang? 3 ditambah 2. Tuh, 5. Lalu 5 ditambah 0. Berapa ya? 5 ditambah 0? Ya, betul, 5. 6 ditambah 3. Berapa hasilnya? 9. Pinter. 2 ditambah 3, 5. Jadi 2653 ditambah 3302 itu hasilnya 5955. Nah, sekarang kerjakan latihan berikut ini. Kalian coba dulu nih pakai pensilnya, ditulis, dihitung sendiri. Ibu kasih waktu 10 detik ya, sambil menulis, sambil berpikir.
1693 ditambah 5204. Ayo dihitung. Ibu hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah belum? Sudah ya. Sekarang kita cocokkan jawabannya. Angka berapa dulu yang kita hitung? Ya, betul. 3 ditambah 4. Hasilnya 7. Lihat buku kalian, sama tidak? Hebat ya kalau sama. Lalu 9 ditambah 0. 9, betul. 6 ditambah 2. Hitung lagi yang betul, jangan sampai ada yang keliru. 8, pinter. 1 ditambah 5, 6. Jadi hasilnya adalah 6.897. Sudah bisa ya yang tanpa menyimpan, hanya biasa langsung dijumlahkan. Satu lagi. Ibu kasih waktu 5 detik aja. Ayo, cepet nulisnya. Ngebut. Sudah? Dihitung ya. 5 tambah 2 berapa? Ya, betul 7. 2 ditambah 0? Betul 2. 0. 0 tambah 1? 1. 4 ditambah 1? 5. Betul, hebat ya. Ye, good job anak-anak. Kalian sudah bisa mengerjakan tanpa menyimpan. Sekarang contoh penjumlahan dengan teknik menyimpan. Kita lihat bilangannya. 1200 ditambah 2900. Dari belakang dulu ya. 0 ditambah 0 tetap 0. 0 ditambah 0, 0. 2 ditambah 9. Dilihat nih, 2 tambah 9 berapa? 11. Angka 11 ini ada puluhan dan ada satuan. Angka puluhan itu ada di depan atau di belakang? Ya, betul, di depan ya. Angka satuan yang di belakang. Yang kita simpan di bawah itu angka satuannya. Berarti angka 1. Lalu puluhannya simpan di mana, Bu? Jangan dibawa pulang ya. Kasihan. Simpan di atas angka 1. Tuh, ditaruh di situ. Tulis di atas. Nanti kita jumlahkan. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. Pinter. Hasilnya 4100. Ya. Selanjutnya, kita latihan lagi supaya lebih mampu, lebih bisa. 5176 ditambah 9328. Berapa dulu yang kita hitung? 6 ditambah 8. Seperti tadi yang Ibu bilang, ada angka puluhan, angka satuan. Diingat, puluhan di depan, satuan di belakang. Yang disimpan di sini angka, yang dicatat di situ angka 4 ya, satuan. Lalu angka satunya simpan di atas, barisan sesudahnya. 1 ditambah 7 ditambah 2. Hasilnya adalah 10. Menyimpan lagi, tidak bisa langsung ditulis 10. Angka satuannya yang disimpan berarti angka 0. Angka satunya simpan di atas. Lalu 1 tambah 1 tambah 3, 5. Betul. Sekarang 5 ditambah 9, 14. Ditulis angka satuannya dan juga angka puluhannya, karena ini sudah bilangan yang terakhir ya. Langsung 14. Jadi hasilnya 14.504. Sekarang kalian latihan. Yuk sama-sama. 5730 ditambah 2419. 0 ditambah 9, 9. Ditulis. 3 ditambah 1, 4. Lalu 7 ditambah 4, 11. Yang ditulis bilangan satuan, yang puluhannya kita simpan, angka 1. Satunya di atas. 5 ditambah 1 ditambah 2, 8. Bisa ya? Hebat. Ya, hasilnya 8. Iya, penjelasan dari Ibu cukup sekian. Kita simpulkan dulu ya. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Hari ini kita sudah belajar tentang identifikasi pertumbuhan dan perkembangan dari mulai kalian bayi ya. Bayi, lalu menjadi balita, menjadi anak-anak, remaja sampai dewasa. Bertumbuh, tumbuh itu makin bertambah beratnya dan besarnya. Lalu berkembang dari mulai yang belum bisa apa-apa harus dibantu orang tua sampai akhirnya bisa melakukan sesuatu. Nah, lalu mulai dari minumnya hanya susu saja sampai akhirnya bisa makan yang lain. Lalu belajar juga tentang gerak lemah dan kuat dalam suatu tari. Lalu yang tadi adalah belajar tentang
Pahayo, penjumlahan dengan teknik menyimpan. Ingat, angka yang ditulis adalah satuan dulu, yang puluhannya simpan di atas. Jangan sampai lupa ya nak ya. Nanti kita latihan soal lagi di rumah. Nanti Ibu Guru akan memberikan soal. Ibu wali kelas kalian masing-masing ya. Nah, Ibu ingatkan lagi untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Jaga diri, jaga kesehatan ya. Harus banyak makan makanan yang bergizi serta berdoa kepada Allah dan Tuhan kita. Semoga wabah ini cepat berakhir supaya kita bisa bertemu lagi di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.